Pemirsa, pastikan untuk membaca tayangan saya video di awal tadi sehingga agak sedikit melek, agak sedikit tahu kronologi peristiwa meninggalnya AKBP Putih, baik versi keluarga maupun versi kepolisian. Dari versi kepolisian, dia sudah membantah terkait dengan pemberitaan di luar yang bersumber dari paman dari AKBP Putih yang mengatakan bahwa AKBP Putih menerima telepon sebelum kematiannya, kemudian naik ojol menuju stasiun dan terjadilah peristiwa kematian itu. Tapi dari pihak kepolisian, menurut dari CCTV yang ada, bahwa AKBP Putih jalan kaki menuju stasiun juga tidak ada telepon yang mencurigakan. Ada telepon, tapi teleponnya orang-orang yang dikenal, dan saat membuka teleponnya itu juga didampingi dari istri AKBP Putih. Di sini ingin saya gali lebih jauh lagi, menurut versi tarot, melalui energi AKBP Putih, apa sih yang melatar belakangi dia sampai melakukan seperti itu? Apakah ada tekanan-tekanan dikarenakan sakit empedunya? Apakah ada tekanan-tekanan terkait dengan pekerjaannya dan lain sebagainya? Mari kita ungkap di sini. Di sini saya menggunakan panduan atau perpaduan beberapa kartu ya. Yang pertama yang ingin saya cari tahu adalah bagaimana perasaan AKBP Putih terkait penyakitnya, empedu ya. Sakit empedu ini sakitnya parah atau tidak? Kalau parah tentunya dia harus istirahat, tapi setelah operasi dia masih diizinkan untuk bekerja ya. Mungkin istirahat beberapa hari ya, tapi kemudian bisa bekerja kembali. Mari kita lihat di sini. Kalau menurut kesehatannya ya, apakah itu juga membuat dia menjadi tekanan kejiwaan? Kesehatan AKBP Putih apakah membuat dirinya tertekan atau ada kaitannya dengan kematiannya, sakit empedunya? Saya ambil 3 kartu terkait dengan sakitnya. Ada new beginning, memulai sesuatu yang baru. Selanjutnya, unfoldment, mengungkapkan sesuatu. Emergensi, keadaan darurat. Jadi di sini, setelah AKBP Putih menjalani operasi empedunya, bagaimanapun itu juga merupakan tekanan kejiwaan juga untuk AKBP Putih ya. Jadi ada sesuatu hal yang baru dan dia ingin mengungkapkan sesuatu yang membahayakan kesehatannya. Perasaan AKBP Putih seperti itu terkait dengan kesehatannya. Jadi bagaimanapun juga kondisi kesehatan juga mempengaruhi kejiwaan AKBP Putih saat itu menghadapi tekanan karena sakit empedunya tersebut. Selanjutnya kita gali lagi kalau melalui pekerjaannya. Melalui pekerjaan AKBP Putih, apalagi dia kan baru diangkat 1 minggu menjabat jabatan baru, kemudian terjadi peristiwa itu. Untuk pekerjaannya, bagaimanakah kondisi pekerjaanmu dan bagaimanakah kejiwaanmu menghadapi pekerjaan atau tanggung jawab yang baru tersebut? Ada simbol vision quest, sebuah misi, sebuah tanggung jawab yang harus diemban. Apakah kamu mengalami tekanan dalam pekerjaan barumu atau dalam jabatan baru? Aktivasi, dia berusaha mengaktifkan atau ada orang yang menggembuskan sesuatu. Pekerjaan baru terkait narkoba ya. Aduh, tentunya sesuatu yang butuh tanggung jawab yang berat di sini. Tanggung jawab besar untuk bisa memberantas narkoba, dan di sini kayaknya ada sesuatu yang menggembuskan, ada seseorang yang menggembuskan terkait apakah orang ini? Blessing, pemberkatan. Dia ingin mendalami simbol angin
Simbol activation, mengaktifkan sesuatu. Ini terkait apakah ataukah ini sesuatu yang membahayakan atau tidak. Padahal di sampingnya kartu mengaktifkan sesuatu ini ada simbol rainbow. Rainbow itu pemberkatan, sebuah pelangi, sebuah keberhasilan yang harus bisa dicapai. Ya, mari kita ungkap di sini. Aktivasi seperti apakah? Aktivasi dari seseorang yang begitu mempengaruhi AKBP putih sehingga AKBP putih menghadapi tekanan mental dan lain sebagainya. Mari kita lihat di sini ya. Untuk aktivasi ini, aktivasi seperti apakah terkait AKBP putih? Ada victim, ada korban. Selanjutnya, apakah kamu merasa menjadi korban di sini? Ada trickery, ada tipu daya di sini. Kemudian, apakah kamu mengalami tekanan karena hal itu? Despondensi ini kelelahan, kesalahan dan lain sebagainya. Selanjutnya, recovery, jalan keluar. Jadi di sini teman-teman, kayaknya sih AKBP putih ini juga mengalami tekanan dalam pekerjaan, dalam jabatan barunya ini dia merasa tugasnya juga lebih berat. Tentunya seperti itu. Makanya di sini kayaknya ada simbol victim, korban, dan simbol trickery, sebuah tipu daya. Korban dan tipu daya. Kayaknya AKBP putih ini juga menghadapi tekanan, entah tekanan dari siapa ini ya, yang merasa dia harus apa ya, harus mengikuti alur dari orang yang menekannya ini. Dan disinilah ada despondensi, ada kecapean, ada keputusasaan, ada merasa bersalah dari AKBP putih ketika mengikuti alur itu tadi. Dan inilah jalan keluar atau jalan penutup di mana AKBP putih ini mengalami tekanan karena masalah pekerjaan. Jadi intinya seperti ini ya dari kartu ini. Masalah kesehatan memang juga menjadi kepikiran, menjadi tekanan tersendiri buat AKBP putih. Masalah pekerjaan juga begitu. Jabatan baru, tanggung jawab baru, ditambah lagi ada seseorang yang mengaktifkan sesuatu. Yang kayaknya ini ada kondisi di mana korban dan tipu daya. Tipu daya ini kan tentunya nggak bagus, ya nggak bagus banget. Apalagi AKBP putih ini bekerja di narkoba, yang jadi lawannya adalah mafia narkoba. Dan kayaknya disinilah membuat AKBP putih merasa despondensi, kecapean, kelelahan, merasa putus asa juga terkait masalah pekerjaannya juga. Kenapa begitu? Karena di sini ada tipu daya, teman-teman. Ada trickery, ada victim. AKBP putih ini merasa kalau mengikuti apa yang dihembuskan oleh seseorang ini, ada aktivasi ini, dia merasa bersalah. Tapi kalau dia seperti ini, dia akan dikorbankan, dia akan menjadi korban atas kondisi yang ada. Jadi AKBP putih ini merasa serba salah di dalam pekerjaan. Simbol victim, bahasa Inggrisnya victim, bahasa Indonesianya korban. Ya. Kemudian ada simbol trickery. Trickery itu artinya tipu daya. Kemudian ada simbol despondensi. Despondensi ini merasa bersalah, merasa putus asa, merasa lelah. Dan inilah jalan keluar terhadap kematian dari AKBP putih. Nah, kalau kalian mengartikan seperti apa dari kartu ini, ditambah lagi ada simbol kartu misi, ada simbol seseorang yang mengaktifkan sesuatu, dan juga ada simbol berkat. Yang artinya seperti ini, kalau menurut saya loh ya, kalian juga bisa mengartikan sendiri. Dari masalah pekerjaan ini, AKBP putih memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk bisa
bisa memberantas narkoba. Tapi tugasnya ini juga menghadapi tantangan-tantangan dari oknum-oknum atau dari mafia narkoba. Makanya di sini dia maju mundur dalam melangkah dan merasa ada tekanan dikarenakan ada korban dan tipu daya. Tipu daya apakah ini yang terkait dengan narkoba, yang terkait dengan pekerjaannya? Kalian pikirkan sendiri ya. Nah, disinilah ada kebimbangan, ada keputusasaan pada AKBP Putih. Makanya ketika dia diangkat, baru berjalan 2 minggu kemudian dia melakukan hal itu, dikarenakan ada tekanan-tekanan dari seseorang terkait tanggung jawabnya sebagai polisi yang bertugas untuk memberantas narkoba. Ya. Ingat, ada korban dan tipu daya. Ada korban dan tipu daya. Tentunya korban ini adalah dari AKBP Putih, yang dengan kedudukan baru dia akan menghadapi hal-hal yang menurut pemikirannya begitu menekan dalam hidupnya. Tekanan batin, tekanan kejiwaan, terkait tanggung jawabnya, juga terkait dengan himpitan dari orang yang menghembuskan angin ini. Angin apakah ini? Tentunya angin ini terkait dengan tipu daya, dan AKBP Putih merasa menjadi korban atau tekanan atau merasa tertekan terhadap hembusan angin dari seseorang itu tadi. Disinilah kunci akar dari masalah kematian AKBP Putih. Selain kepikiran masalah penyakitnya, juga kepikiran tentang tanggung jawab pekerjaannya. Ini loh ya, kalau dilihat dari wajahnya, AKBP Putih ini orangnya nggak banyak ngomong. Orangnya juga agak tertutup. Kalau ada masalah-masalah, lebih dirasakan sendiri daripada diceritakan pada orang-orang yang dipercayainya. Lebih dipendam sendiri, dan itulah yang membuat dia menghadapi tekanan kejiwaan yang begitu berat terkait masalah kesehatannya, juga masalah pekerjaannya. Mari kita gali di sini tentang seseorang yang mengaktifkan sesuatu. Seseorang yang mengaktifkan sesuatu ini, seseorang yang bagaimanakah? Mari kita gali ya. Seseorang yang sudah mengaktifkan kekuatannya. Karena begini ya, simbol angin. Angin ini kalau anginnya kecil, segar di badan. Tapi kalau dihembus, ditiupkan dengan kencang, yang terjadi adalah malapetaka. Seperti yang dialami AKBP Putih. Kita gali melalui kekuatan angin ini ya. Kekuatan seseorang yang mengembuskan sesuatu ini, kekuatan yang seperti apakah, dan orang ini seperti apakah? Mari kita lihat di sini. Ada peace, tempat yang damai, kenyamanan. Selanjutnya, mengapa begitu? Your higher self, seseorang yang merasa sudah memiliki spiritual yang tinggi. Selanjutnya, in Christ, jalan naik ke atas. Selanjutnya, ada lorong panjang, ada simbol kaurek menunjukkan kekuatannya. Oh, jadi begini teman-teman, dengan diangkatnya AKBP Putih sebagai apa tadi ya, saya lupa. Sebentar saya lihatnya, sebagai Kasat Narkoba Kapolres Metro Jakarta Timur, di mana AKBP Putih ini dinilai oleh seseorang, dia memiliki spirit yang tinggi, memiliki keteguhan hati yang tinggi terkait tanggung jawabnya. Nah, terkait tanggung jawabnya, dan di sinilah ada orang yang berusaha menunjukkan kekuatannya.
Apaan sih kamu sebagai pejabat baru? Kenapa kamu begitu? Di sini ada kauret. Saya tunjukkan kekuatan saya untuk menekanmu. Jadi AKBP Putih ini mendapatkan tekanan dari seseorang atau dari mafia yang terkait dengan narkoba tentunya. Karena di sini ada hembusan angin yang begitu kencang dan ada menunjukkan kekuatannya. Selanjutnya, mengapa kamu melakukan itu pada AKBP Putih? Mengapa kamu menunjukkan kekuatanmu pada AKBP Putih? Apakah AKBP Putih tidak bisa diajak kompromi? The healing light itu penyembuhan. Penyembuhan itu sesuatu yang sakit bisa diusahakan untuk sembuh. Demikian juga tanggung jawab AKBP Putih adalah memberantas narkoba. Untuk memulihkan situasi dan kondisi atau memberantas narkoba agar bisa lebih ditekan lagi perkembangannya. Dan itu bisa dikatakan the healing untuk narkoba, untuk kasus narkoba, untuk bisa ditekan. Tugas AKBP Putih seperti itu. Selanjutnya ada milestone, artinya merayakan sebuah jabatan baru, sebuah tanggung jawab baru dan lain sebagainya. Tapi sayangnya AKBP Putih ini kayaknya susah diajak kompromi, makanya ada kekuatan-kekuatan yang munjuk gigih yang menekan AKBP Putih, sehingga ada tekanan batin dan tekanan kejiwaan yang dialami oleh AKBP Putih terkait masalah pekerjaannya. Jadi AKBP Putih vs mafia narkoba kayak seperti itu. Selanjutnya ada stuck energy, ya, ada keputusasaan yang dialami oleh AKBP Putih ini, teman-teman. Aduh, juga kasihan banget ya. Kadang-kadang masalah tanggung jawab itu juga menghadapi tekanan mental, dikarenakan harus begini, apalagi yang dihadapi adalah geng mafia narkoba. Tentunya sangat berat tanggung jawab AKBP Putih ini. Tekanan-tekanan yang dihadapi tentunya tidak timbre-timbre ya teman-teman, sampai dia putus asa seperti itu. Ya, ada keputusasaan di sini, ada keputusasaan terkait dengan tanggung jawab yang diembannya. Apalagi juga ada sosok yang menunjukkan kekuatannya yang sudah menekan AKBP Putih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita doakan yang terbaik untuk AKBP Putih. Orang baik selalu memiliki banyak musuh, dikarenakan lebih banyak orang yang jahat daripada orang yang baik. Apalagi AKBP Putih ini orangnya agak tertutup. Orangnya kalau ada masalah lebih dipendam sendiri, dan tentunya itu juga kurang baik untuk mental jiwanya. Makanya di sini ketika dia menghadapi tekanan mental terkait masalah kesehatannya juga dan terkait masalah tanggung jawab pekerjaannya, pada akhirnya dia menghadapi keputusasaan di sini. Ada stuck energi yang macet, energi yang putus asa. Ada kebingungan, saya harus seperti apa? Apalagi di kartu tadi ada korban dan tipu daya terkait tanggung jawab yang harus diembannya ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau di sini lebih ke arah tekanan mental yang sudah dihadapi AKBP Putih terkait masalah kesehatan juga masalah tanggung jawab pekerjaan.